Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran di dalam memberikan contoh tauladan kepada kita, atau ketika ingin memberikan pelajaran bagi kita, banyak cara yang ditempuh oleh Al-Quran. Salah satu cara yang ditempuh oleh Al-Quran untuk memberikan suatu pelajaran kepada umat manusia adalah Al-Quran banyak mengisahkan tokoh-tokoh, baik itu dari kalangan Nabi maupun dari orang-orang yang saleh. Bahkan terkadang Al-Quran begitu mulianya orang tersebut, meskipun dia bukan seorang nabi, terkadang dijadikan nama salah satu surah di dalam Al-Quran. Ada surah Luqman, yang mana kita ketahui bahwa Luqmanul Hakim ini bukanlah seorang nabi, bukan seorang rasul. Pada kesempatan malam hari ini, ceramah Ramadan kita akan mengisahkan salah satu tokoh yang disebutkan di dalam Al-Quran, di mana tokoh ini tidak dijelaskan siapa nama yang sebenarnya, kapan tokoh ini dilahirkan, dibesarkan, kemudian di mana tokoh yang disebutkan ini berada, tidak dijelaskan sama sekali di dalam Al-Quran. Dikisahkan di dalam surah Al-Kahfi pada ayat 83 sampai 100. Tokoh ini kita kenal dengan julukan Dzulqarnain, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran tidak menyebut nama, kemudian tidak menyebutkan kapan peristiwanya dan di mana peristiwa tersebut terjadi,
maka ini mengisyaratkan kepada kita bahwa peristiwa tersebut bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja, dan Al-Quran hanya memberikan contoh kepada kita tentang pelaku yang dijadikan tokoh di dalam kisah tersebut. Pemirsa yang berbahagia, Dzulqarnain kalau dari segi arti katanya itu berarti dua tanduk. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya nama asli dari Dzulqarnain ini. Kemudian di mana peristiwa terjadinya dan kapan. Ada ahli tafsir yang berpendapat bahwa Dzulqarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah seorang tokoh yang di dalam sejarah disebut dengan Alexander the Great atau Alexander yang Agung. Alexander yang Agung ini berasal dari Makedonia, dan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada pada Dzulqarnain menurut sebagian ahli tafsir kurang lebih sama dengan apa yang dialami atau yang ada pada diri Alexander the Great tersebut. Tetapi yang pasti Al-Quran tidak menyebutkan secara jelas siapa sebenarnya Dzulqarnain ini, tentang nama aslinya, tentang daerahnya, tentang waktu. Ada juga ahli tafsir yang berpendapat bahwa Dzulqarnain ini adalah seorang penguasa di Cina. Ini jika kita berdasar pada arti kata Dzulqarnain, yaitu dua tanduk, karena menurut pendapat tersebut bahwa pada zaman dahulu orang-orang Cina itu mempunyai tradisi membelah dua rambutnya kemudian mengikatnya, kepang dua istilah kita barangkali di sini. Kemudian dari bukti-bukti sejarah, orang-orang Cina banyak memiliki penguasa-penguasa yang bijaksana, disukai oleh rakyatnya. Demikian juga dengan bukti-bukti sejarah apa yang telah diperbuat oleh Dzulqarnain. Menurut pendapat ini, itu kurang lebih sama dengan bangunan atau bukti
sejarah yang ada di perbatasan antara Mongolia dan Cina. Tetapi sekali lagi bahwa yang pasti Al-Quran tidak menyebutkan dengan jelas siapa sebenarnya yang dimaksud dengan Dzulqarnain di dalam Al-Quran. Pemirsa yang berbahagia, Al-Quran hanya menyebutkan bahwa Dzulqarnain ini adalah seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaan yang hebat, juga kecerdasan, keberanian, dan juga ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keduniaan untuk mendukung kekuasaan yang dimiliki oleh Dzulqarnain. Menurut Al-Quran bahwa Dzulqarnain selain dia adalah raja yang hebat dalam hal kekuasaan, dia juga memiliki sifat yang adil dan bijaksana. Pemirsa yang berbahagia, dalam Al-Quran ketika kita baca kisah tentang Dzulqarnain ini, kita akan menemukan bahwa Dzulqarnain melakukan 3 kali perjalanan yang sangat bersejarah sebagaimana yang dituliskan oleh Al-Quran. Perjalanan yang pertama, Dzulqarnain mengadakan perjalanan menuju ke barat, di mana di dalam Al-Quran dikisahkan bahwa Dzulqarnain ini mengadakan perjalanan ke arah matahari terbenam dan melihat langsung tempat terbenamnya matahari. Ini juga diperselisihkan oleh para ahli tafsir tentang lokasi di mana Dzulqarnain melihat atau menyaksikan matahari terbenam. Ada yang berpendapat bahwa tempat yang diyakini sebagai tempat Dzulqarnain melihat matahari terbenam adalah di Brasilia, yaitu di Sungai Amazon. Karena Sungai Amazon membentang dari timur hingga ke barat dengan ciri-ciri yang hampir sama sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam perjalanan ke barat, Dzulqarnain menemui suatu kaum, suatu kelompok, di mana kelompok masyarakat ini sepertinya belum mengenal agama sama sekali. Banyak melakukan dosa dan pelanggaran. Dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran, memberikan kebebasan kepada Dzulqarnain untuk berbuat apa yang dia inginkan terhadap kelompok masyarakat atau kaum tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala
mempersilahkan Dzulkarnain. Apakah dia ingin menyiksa kaum tersebut, ataukah dia ingin berbuat kebaikan atau memaafkan kaum tersebut? Dzulkarnain seperti yang disyaratkan di dalam Al-Quran menempuh cara yang sangat bijaksana. Ucapannya diabadikan oleh Al-Quran. Beliau berkata, barang siapa yang ingkar dan berbuat kerusakan, maka kami akan menyiksanya. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, dan Tuhannya akan menyiksa lebih pedih lagi. Adapun bagi mereka yang berbuat kebaikan, maka kami akan memberinya kemudahan, dan perintah-perintah kami adalah perintah yang dimudahkan untuk mereka. Ini adalah jawaban yang sangat bijaksana dari seorang penguasa yang telah diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia ingin menyiksa kaum tersebut ataukah ingin memaafkannya? Kemudian dalam perjalanan yang kedua, beliau melakukan perjalanan ke arah timur. Dan sebagian ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa tempat yang dimaksudkan di dalam Al-Quran sebagai tempat yang didatangi oleh Dzulkarnain dalam perjalanannya menuju ke arah timur, tempat matahari terbit, itu adalah salah satu tempat di Halmahera, Maluku Utara, negara kita di Indonesia ini. Dengan melihat ciri-ciri yang disebutkan oleh Al-Quran dan mencocokkan keadaan daerah di Halmahera tersebut. Kemudian dalam perjalanannya yang ketiga, Dzulkarnain menemui suatu kaum, di mana kaum tersebut adalah suatu kaum yang tidak dimengerti atau tidak mengerti sama sekali tentang pembicaraan dari Dzulkarnain. Ahli tafsir berpendapat bahwa kaum ini bisa saja memiliki bahasa yang tidak sama dengan bahasa yang digunakan oleh Dzulkarnain, sehingga dia tidak mengerti pembicaraan dari Dzulkarnain, ataukah kaum ini adalah kaum yang terkebelakang, kaum yang terisolir, sehingga tidak memahami sama sekali apa yang menjadi pembicaraan atau bahasa dari Dzulkarnain. Tetapi kaum ini, sebagaimana yang disyaratkan di dalam Al-Quran, memahami dan menyadari bahwa Dzulkarnain ini adalah seorang yang hebat, seorang yang bisa dipercaya dan bisa membantu mereka untuk keluar dari masalah yang sementara mereka hadapi.
apa masalah yang dihadapi oleh kaum tersebut. Kaum ini sementara mendapat ancaman akan dimusnahkan oleh suatu kelompok yang di dalam Al-Quran diisyaratkan dengan kata Ya'juj wa Ma'juj. Inilah yang dikhawatirkan oleh kaum ini, sehingga ketika Dzulqarnain datang ke tempat mereka, mereka berharap Dzulqarnain bisa membantu mereka untuk menghalangi bencana yang akan datang dari Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Pemirsa yang berbahagia, kelompok yang didatangi oleh Dzulqarnain ini kemudian menawarkan materi kepada Dzulqarnain, yang penting Dzulqarnain bisa membantu mereka mengamankan dari Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi Dzulqarnain menolak pemberian materi itu. Dzulqarnain berkata bahwa apa yang telah diberikan oleh Tuhanku kini dan yang akan datang itu jauh lebih baik dari apa yang akan kalian berikan kepadaku. Suatu bukti bahwa Dzulqarnain ini adalah orang yang sama sekali tidak pernah melupakan nikmat Allah. Orang yang senantiasa bersyukur tentang apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Dzulqarnain menolak pemberian dalam bentuk materi, tetapi Dzulqarnain meminta partisipasi dari kaum ini. Seorang penguasa yang hebat seperti Dzulqarnain menyadari bahwa sehebat apapun dia, manasikura ja'ikna, manasikura gasinna, manasikura kalumanyanna, tetapi tanpa partisipasi dari masyarakat, maka tidak akan ada artinya kekuatan, kehebatan, dan kekayaan yang dimilikinya. Dzulqarnain menyadari bahwa ampagir kita bantu masyarakat, sehebat apapun kita, tidak bantuan. Sehingga yang dibutuhkan, apa yang diminta oleh Dzulqarnain kepada kaum ini adalah partisipasi mereka dalam bentuk tenaga, dalam bentuk pikiran dan kerjasama mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kaum ini meminta untuk dibuatkan sebuah benteng yang dalam Al-Quran disebut dengan saddan, benteng yang lemah ataupun kuat, yang penting bisa menghambat datangnya Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Tetapi ketika Dzulqarnain meminta partisipasi mereka dan mereka bersama-sama mengerjakan benteng tersebut, maka Dzulqarnain membuatkan mereka benteng yang sangat kuat, yang dalam istilah Al-Quran disebut dengan Ratman, benteng yang sangat kokoh. Harapannya di masyarakat ini menarik aja sekedar pandring-ring, panahan sementara
dari Ya'juj dan Ma'juj, tetapi Dzulqarnain dapat buatkan nih benteng atau pertahanan yang lebih kuat dari apa yang diharapkan oleh masyarakat tersebut. Ini menjadi isyarat kepada kita bahwa bagi seorang penguasa seperti yang dicontohkan oleh Dzulqarnain, ketika masyarakat meminta yang baik, maka seorang penguasa akan memberikan yang lebih baik dari apa yang diharapkan oleh masyarakatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Dzulqarnain melakukan perjalanan ke timur dan ke barat? Ada orang yang berpendapat bahwa mungkinkah beliau haus kekuasaan? Ternyata yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Dzulqarnain ini bukanlah orang yang haus kekuasaan. Beliau mengadakan perjalanan ke barat dan ke timur karena menurut sebagian ahli tafsir bahwa beliau ingin menyatukan pola pemikiran barat dan pola pemikiran timur. Cara berpikir orang barat beda dengan cara berpikir orang timur. Orang barat mengandalkan rasio, nalar, analisa, sedangkan orang timur mengandalkan intuisi di dalam mencari kebenaran atau penyucian jiwa. Istilah kita yang lebih sederhana bahwa orang barat mengandalkan pikirnya dan orang timur lebih mengandalkan zikirnya. Dite biasanya ampari kajarian lasiri ripahulia marameri kareng Allah Ta'ala. Apa-apa kajarian pamalasata pikiri langsung ripahulia meri kareng Allah Ta'ala. Nangur apa konje ko misalnya papi halina lakua anatongi kareng Allah Ta'ala apa konje. Selalu dikembalikan kepada Allah. Malas berpikir. Kalau orang barat amparik kejadian, maka yang dia pikirkan adalah apa sebabnya. Nasikali kulli apa konje. Apa sebabnya? Nak kulli kejadian apa konje. Orang barat mengandalkan pikirnya. Ketika kita kembali kepada petunjuk Al-Quran, maka inilah yang disebut sunnatullah. Sering membaca sesuai dengan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi kita, Iqra. Sering meneliti, sering menelaah, sering menganalisa apa sabana kulli pakonje. Sehingga pada akhirnya ketika kita senantiasa berpikir, maka akan lahir temuan-temuan baru. Inilah yang membedakan kita orang timur dengan orang barat. Cara berpikir, pola berpikir kita yang memang berbeda. Inilah yang ingin disatukan, dipertemukan oleh Dzulqarnain menurut sebagian ahli tafsir, sehingga beliau mengadakan perjalanan ke timur dan ke barat karena ingin memadukan kedua cara berpikir yang sangat berbeda tersebut.
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.